Perkenalkan, nama saya Faiz Johan Roni dari Teknik Informatika kelas A2. Di sini saya ingin mempresentasikan contoh penerapan kasus AHP dan SAW. AHP, Analytic Hierarchy Process. Metode Analytic Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu dari beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM. Sedangkan multi-attribute decision making atau MADM adalah mengevaluasi M alternatif AI I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai M terhadap sekumpulan atribut atau kriteria CJ. J sama dengan 1, 2, seterusnya sampai dengan N, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Analytic Hierarchy Process atau AHP adalah hierarki fungsional dengan input utamanya dari persepsi manusia. Analytic Hierarchy Process atau AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Prosedur AHP. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip yang harus dipahami, yaitu 1. Membuat hierarki, 2. Penilaian kriteria dan alternatif, 3. Menentukan prioritas, 4. Konsistensi, 5. Mengukur konsistensi, 6. Hitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus CI sama dengan lambda maksimal dikurangi nilai N atau nilai semua dibagi nilai N atau nilai semua. 7. Hitung rasio konsistensi dengan rumus CR sama dengan CI dibagi IR. 8. Memeriksa konsistensi hierarki. Contoh kasus penerapan metode AHP. Sebuah perusahaan ingin memberikan beasiswa kepada mahasiswa salah satu perguruan tinggi ternama di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut memiliki 5 kriteria yang wajib dipertimbangkan oleh para calon penerima beasiswa, yaitu C1. Pekerjaan orang tua, C2. Jumlah tanggungan, C3. Penghasilan orang tua, C4. Indeks prestasi, C5. Daerah asal. Dengan subkriteria untuk setiap kriterianya adalah kurang, cukup, dan baik. Seandainya ada 5 mahasiswa yang mengajukan beasiswa tersebut dengan kriteria hasil penilaian seperti pada tabel berikut ini, dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut hanya akan memberikan beasiswa kepada 3 orang dengan nilai tertinggi. Contoh penyelesaian. Langkah-langkah untuk menentukan adalah sebagai berikut. 1. Tentukan prioritas kriteria. A. Membuat matriks perbandingan berpasangan. Berikut contoh tabel matriks perbandingan berpasangan. B. Membuat matriks nilai kriteria. Rumus yang digunakan adalah nilai sama dengan nilai baris item A atau jumlah masing-masing kolom item A, sehingga diperoleh matriks kriteria adalah sebagai berikut. Berikut tabel matriks nilai kriteria. C. Membuat matriks penjumlahan tiap baris. Matriks dibuat dengan mengalihkan nilai prioritas pada tabel item B dengan nilai matriks tabel item A. Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. D. Menghitung rasio konsistensi. Perhitungan ini memastikan apakah nilai konsistensi rasio atau CR lebih dari sama dengan 0,1. Jika ternyata lebih besar, maka
maka matriks perbandingan harus diperbaiki. Untuk menghitung nilai konsistensi rasio dibuat tabel seperti berikut. Yang kedua, tentukan prioritas subkriteria. Perhitungan subkriteria pada dasarnya sama dengan perhitungan kriteria. Jadi penulis hanya akan menampilkan hasil-hasil dari perhitungan subkriteria dari masing-masing kriteria. A. Perhitungan subkriteria dari kriteria C1. Matriks perbandingan berpasangan. Berikut contoh matriks perbandingan berpasangan. Yang kedua, matriks kriteria. Matriks nilai kriteria. Berikut contoh tabel matriks nilai kriteria. Yang ketiga, matriks penjumlahan tiap baris. Berikut matriks penjumlahan tiap baris. Rasio konsistensi. Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah kolom hasil sama dengan 4,76, yaitu diperoleh dari kolom jumlah hasil 0,15 ditambah 1,01 ditambah 3,61, yaitu memperoleh hasil 4,76. Jumlah kriteria N sama dengan 3. Lambda maksimal jumlah dibagi N sama dengan 1,59, yaitu diperoleh dari jumlah semua hasil dibagi 3. Nilai CI lambda maksimal dikurangi N dibagi N sama dengan negatif 0,47. Nilai CR CI dibagi IR sama dengan negatif 0,81. Karena nilai CR lebih besar dari 0,1, maka dikatakan bahwa rasio konsistensi dari perhitungan tersebut diterima. Kemudian lakukan perhitungan subkriteria pada kriteria di atas sampai C5. Setelah perhitungan kriteria dan subkriteria tersebut selesai, langkah selanjutnya adalah menghitung hasil, di mana rekapitulasi nilai prioritas kriteria dan subkriteria adalah sebagai berikut. Berikut tabel prioritas kriteria dan prioritas subkriteria. Berdasarkan hasil penilaian dan nilai prioritas masing-masing kriteria, maka dapat dihitung sebagai berikut. Berikut tabel nilai prioritas masing-masing kriteria. Kemudian urutkan hasil perhitungan mulai dari yang terbesar, di mana perusahaan tersebut hanya akan memilih 3 dengan nilai terbesar sebagai penerima beasiswa, sehingga diperoleh urutan data adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas, bahwa mahasiswa yang berhak menerima beasiswa dari perusahaan tersebut adalah mahasiswa nomor 2, mahasiswa nomor 5, dan mahasiswa nomor 1. SAW, metode Simple Additive Weighting atau SAW merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Disebut dengan dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua atribut pada setiap alternatif. Tujuan akhirnya supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih maksimal. Contoh perhitungan Simple Additive Weighting atau SAW di Universitas X akan melakukan seleksi penerima beasiswa sebanyak 1 mahasiswa dari 5 mahasiswa.
Mahasiswa yang layak untuk diberikan beasiswa diurutkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama, IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Yang kedua, penghasilan orang tua. Yang ketiga, jumlah tanggungan orang tua. Yang keempat, prestasi. Dan yang kelima, lokasi atau jarak rumah dari kampus. IPK, semakin besar IPK maka nilai yang didapat akan lebih baik. Bobot penilaian 25%. Yang kedua, penghasilan orang tua. Semakin kecil penghasilan orang tua maka nilai yang didapat akan lebih besar. Bobot penilaian 15%. Yang ketiga, jumlah tanggungan orang tua. Jumlah tanggungan orang tua merupakan jumlah anggota keluarga yang dibiayai oleh orang tua mahasiswa. Nenek dan kakek dapat dimasukkan. Semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin layak untuk menerima beasiswa. Bobot penilaian 20%. Yang keempat, prestasi. Semakin baik prestasi maka nilai yang didapat akan lebih baik. Bobot penilaian mendapatkan porsi terbanyak sebesar 30%. Kelima, lokasi rumah dari kampus. Semakin dekat lokasi rumah mahasiswa dengan lokasi kampus akan mendapat nilai yang lebih baik. Bobot penilaian 10%. Data mahasiswa yang akan dinilai. Berikut data mahasiswa yang akan dinilai. Tahap 1, analisasi. Melakukan analisasi terhadap kriteria menentukan jenis kriteria, benefit atau cost, dan melakukan konversi jika kriteria punya data CRIPS. Hasil analisa. IPK jenis kriteria benefit, data CRIPS tidak ada. Penghasilan orang tua jenis kriteria cost, data CRIPS ada, konversi. Jumlah tanggungan orang tua jenis kriteria benefit, data CRIPS tidak ada. Prestasi jenis kriteria benefit, data CRIPS ada, konversi. Lokasi rumah dari kampus jenis kriteria cost, data CRIPS tidak ada. Berikut tabel dari hasil analisa. Yang kedua, tahap normalisasi. Rumus di atas mempunyai arti. 1. Jika jenis kriteria adalah benefit, maka proses normalisasi dapat dilakukan dengan cara membagi nilai atribut dengan nilai terbesar dari semua atribut pada kriteria. Jika jenis kriteria adalah cost, maka proses normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai terkecil dari semua atribut pada kriteria dengan nilai tersebut, nilai atribut. Berikut adalah gambar contoh proses normalisasi SAW dan hasil normalisasi SAW. Tahap ketiga, perankingan. Rumus di atas berarti kita mengalihkan semua atribut yang telah dinormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Rumus dalam contoh ini, IPK dikali 25% ditambah penghasilan orang tua dikali 15% ditambah jumlah tanggungan dikali 20% ditambah prestasi dikali 30% ditambah lokasi rumah dikali 10% sama dengan hasil. Hasil perhitungan, Lionel Messi 0,98 dikali 25% ditambah 0,50 dikali 15% ditambah 0,50 dikali 20% ditambah 1 dikali 30% ditambah 0,70 dikali 10% dan memperoleh hasil 79, mendapatkan ranking kedua. Cristiano Ronaldo 0,99 dikali 25% ditambah 0,33 dikali 15% ditambah 0,50 dikali 20% ditambah 0,75 dikali 30% ditambah 0,79 dikali 10%.
dan memperoleh nilai 70,05 dan mendapatkan ranking ketiga dan seterusnya. Ponario Astaman merupakan orang yang paling layak menerima beasiswa dengan nilai terbesar yaitu 85,83 yang diikuti oleh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Muhammad Salah, dan Robert Lewandowski. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.